Maaf mengagetkanmu, Cahayu. Kalau tidak begitu, mana mungkin kamu mau menoleh pada yang ganteng-ganteng ini? Mundur! Ayo! Mundur! 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 Hebat! 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 Hebat, luar biasa. Saya tadi melihat dari sana Bibi Pendekar sangat hebat. Kamu siapa? Saya temuan anak kami tua desa ini. Lalu mereka siapa? Mereka anak buah gerombolan Gagak Gangsar, Bi. Gerombolan Gagak Gangsar? Iya, perampok yang ditakuti. Oh, jadi gerombolan Gagak Gangsar yang menghancurkan desa ini? Betul, Bi. Lalu, di mana penduduk yang lain? Kok tidak ada yang muncul? Bersembunyi. Sembunyi? Ya, kami tersembunyi, Pendekar. Terima kasih, Pendekar. Terima kasih, Pendekar. Terima kasih. Di lembah yang lama terlelap dalam damai, bumi mendadak retak oleh gema yang berasal dari masa silam. Bukan gempa, bukan badai, melainkan kebangkitan roh kekacauan yang pernah ditanam dalam-dalam ke dasar sejarah. Namanya bukan sekadar kenangan. Gagak Gangsar adalah arwah dendam yang belum tuntas. Dahulu, ia dikurung dalam peti besi keadilan oleh tangan penguasa agung yang dijuluki penjaga keseimbangan bumi. Tapi kini, sosok itu kembali berjalan di antara manusia, seolah bangkit dari api purba yang tak pernah padam. Ia tak sendirian. Bayangan baru menyertainya. Hanusara, pengendali benih kekacauan, lelaki asing yang datang tanpa suara, tapi menebar luka di udara. Hanusara? Iya. Kelihatannya saya harus tinggal di sini. Saya harus buktikan kalau Gagak Gangsar ada hubungannya dengan Hanusara. Syukur nih. Syukur kalau Gusti Prabu setuju mengurung kembali Dinda Dewi Sukesi di kamarnya. Sebab kalau tidak, Gustimu Dinda Sukesi yang kehilangan kendali itu akan makin meracau dan tanpa sadar akan membuka rahasia kejahatannya. Benar, Gusti Ayu. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti kalau sampai Gusti Ayu Dewi Sukesi membuka aibnya sendiri. Bukan hanya Kanda Prabu dan Malopati yang akan malu nih. Tapi Bunda dan Romo Prabu Bojanegara yang akan sangat terpukul kalau sampai mereka tahu yang dilakukan putri tercintanya. Tapi Gusti, kenapa Gusti Ayu Dewi Sukesi bisa menjadi seperti itu, Gusti? Itu karena dalam darah Dewi Sukesi telah mengalir darahku. Ratu Kendrawani, bagaimana bisa masuk ke sini tanpa sepengetahuan Kanda Prabu? Aku Ratu Gelap-gelapnya kegelapan, bukan Ratu Gendrawani. Ratu Gelap-gelapnya kegelapan? Ya, roh, kekuatan, dan saudara kembar Ratu Gendrawani. Roh, kekuatan, dan saudara kembar Ratu Gendrawani. Mau apa kamu kesini? Untuk membuktikan bahwa Ratu Gelap-gelapnya kegelapan bisa lebih leluasa bergerak daripada Ratu Gendrawani. Maksudmu? Aku kesini untuk menangkapmu, Dewi Sekarwangi. Ayo ikut aku. Tidak, 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 jangan mendekat, jangan, penjaga cepat. Jangan ikut campur, minggir kamu. Jangan mendekat kamu, jangan mendekat. Percuma saja Dewi Sekarwangi, kamu bukan lawanku. Tidak, mundur kamu, mundur.
Ratu Gelap, anak Mas Prabu Angling Dharma boleh lengah dengan aji halimun gaibmu. Tapi Mahasyura tidak. Walaupun aku jauh, aku dapat merasakan niat busukmu. Sekarang pergilah, atau aku hancurkan kamu. Bagaimana Sang Maharsi? Sudah selesai, Senopati Dharmayuda. Gusti Prabu mengutus kami agar buru-buru ke Kaputren Sang Maharsi. Ya, tentu saja. Karena Nanda Prabu Angling Dharma tahu apa yang terjadi di sini. Sekarang antar aku ke Setinggil. Aku yang akan bicara dan lapor pada Prabu Angling Dharma. Sendiko Dau Sang Maharsi. Nidewi, tetap tenanglah di kamar. Biar saya yang bicara dengan Rakandamu. Nyiso akan dawuh Sang Maharsi. Ayo. Silakan Sang Maharsi. Kurang ajar si Mahasyura itu. Ratu gelapnya kegelapan? Ya, benar aku Gendrawani. Berarti selama ini Ratu gelapnya kegelapan meninggalkan saya. Ya, benar Gendrawani. Sudah beberapa lama ini aku oncat dari badanmu. Kalau begitu, inilah sebabnya kenapa saya sampai terluka parah oleh Angling Kusuma. Kenapa kamu bisa terluka parah oleh Angling Kusuma? Ya, saya terluka parah Ratu gelapnya kegelapan. Karena yang seharusnya Ratu gelapnya kegelapan melindungi saya, ternyata meninggalkan saya. Maafkan saya, Ratu Gendrawani. Itulah beratnya. Walaupun saya luka, saya harus tetap memaafkan. Aku akan mengobati lukamu dari dalam. Bopo sudah mengobati saya, Ratu Gelap. Hanya Ratu gelapnya kegelapanlah yang mampu mengobati seluruh lukamu. Bersiaplah, aku akan masuk ke dalam gerbang. Tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Maafkan saya, Ratu Gelap. Saya bukan bermaksud menolak Ratu Gelap. Tapi, haruskah Ratu Gelap yang saya agungkan, saya muliakan, masih harus bersemayam dalam diri saya? Dengar, Gendrawani. Tempatku ada dalam dirimu. Jadi, jangan kau tolak penyatuan diri kita. Ayo. Salah kalau kamu tidak mau menerima penyatuanku kembali, Gendrawani.
tidak mau terima kamu kembali ke dalam garbaku. Sudi atau tidak, kamu harus terima. Gendrawani, kenapa kamu? Ada apa denganmu? Ratu gelapnya kegelapan, Bopo. Ratu gelapnya kegelapan? Iya, Bopo. Apa yang Ratu Gelap lakukan padamu? Ternyata Ratu gelapnya kegelapan meninggalkan saya, Bopo. Gelapnya kegelapan meninggalkan kamu? Iya, Bopo. Bopo, lihat Bopo, lihat Bopo, lihat Bopo, lihat keadaan saya sekarang, Bopo. Tubuh manusia bukan hanya daging dan darah, melainkan medan energi purba, titik temu antara langit dan neraka. Dalam dirinya, terang dan gelap bukan musuh, tetapi dua tiang penyangga kehidupan. Bila keduanya seimbang, tubuh berubah menjadi kuil tempat mukjizat terjadi. Penyembuhan bukan datang dari luar, tapi dari tarian harmonis antara nafsu dan kesadaran. Namun pada mereka yang kehilangan cahaya, sisi gelap menjadi penguasa tunggal. Gendrawani adalah bukti bahwa ketidakhadiran terang bisa menjelma bencana. Ia bukan sekadar manusia tanpa kendali, tapi makhluk yang kehilangan arah gravitasi, melayang liar dalam kabut hasrat yang menelan dirinya sendiri. Sekarang, saya sudah sehat, Bopo. Ya. Sekarang, saya sudah kembali menjadi Ratu Gendrawani yang sebenarnya. Akulah Ratu Gendrawani. Jadi kamu sadar sekarang. Penyaman adalah kekuatanmu yang paling utama, Gendrawani. Iya, Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Iya, kita memang harus bersatu, Ratu Gelap. Bagus, kalau kamu memang benar-benar mengerti. Iya. Nanda Ruenda. Nanda ada di mana, Nanda? Keluarkan Bunda dari sini. Bebaskan Bunda. Kenapa Nanda tinggalkan Bunda di sini? Kenapa, Nanda? Nanda di mana? Nanda? Nanda Ruenda! Nanda di sini, Bunda. Nanda berada di situ. Sedang apa Nanda di sana? Nanda sedang menjadi raja, Bunda. Menjadi raja? Akhirnya putraku menjadi raja. Senangnya. Syukurlah. Jadi raja. Jadi raja. Hei, Nanda mau kemana? Apa yang akan Nanda lakukan? Jangan tinggalkan Bunda. Nanda. Ayo turun, atau kupaksa turun seperti kusirmu itu. Ayo turun. Ayo turun cepat. Pak, piye, Pak? Siapa kamu? Hei, serang dia. Ya!
Hebat ya, Pak. Hebat. Beribu terima kasih, Raden. Raden sudah menyelamatkan kami. Ayo, terima kasih. Iya, Raden. Terima kasih banyak. Apa jadinya kalau Raden tidak datang? Iya. Sudah. Yang penting kalian selamat. Dan kita kan harus saling tolong-menolong. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Terima kasih, Raden. Apa jadinya kami kalau Raden tidak ada? Ngomong-ngomong, cambukmu sangat bagus. Terima kasih. Tuh kan, berjasa juga kamu. Iya, cambukmu benar-benar ikut berjasa. Terima kasih, Raden. Ya sudah, kalian lanjutkan perjalanan kalian. Kami pamit dulu, Raden. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Tidak perlu kaget kalau kedatangan Ratu Gelap-gelapnya kegelapan sampai tidak terlacak oleh para pengawal. Sang Maharsi, bisa saja para prajurit jaga tidak mampu melacak Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Seperti yang Maharsi sebutkan, karena ajian Halimunya. Tapi kenapa saya, para senopati dan para tumenggung juga ikut kehilangan kepekaan? Yang datang ke kamar Dewi Sukesi bukan Ratu Gendrawani, tapi Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Roh dari Ratu Gendrawani yang memiliki ajalimun yang sangat sempurna. Jadi jangan salahkan diri Kanda. Kalau Kanda kehilangan kepekaan. Tapi ini merupakan suatu peringatan bahwa betapa kokoh dan kuatnya penjagaan di Malopati. Malopati masih bisa juga kebobolan. Maaf Nanda Prabu dan Nandapati Batik Mantrim. Saya terpaksa mengatakan kemelut yang sebenarnya. Silahkan, Sang Maharsi. Saya tidak keberatan. Silahkan, Maharsi. Nah, kemelut ini, Nidewi Sukesi penyebabnya. Ambisi berlebihan dari Nidewi yang menginginkan Raden Danurwenda untuk menjadi pewaris tahta telah membuatnya gelap mata dan kehilangan akal sehatnya. Apa yang dikatakan Sang Maharsi memang benar. Kemelut Malwapati memang karena keluarga saya sendiri. Ini benar-benar membuat saya jadi malu dan terpukul. Tidak. Anak Prabu jangan menyalahkan diri sendiri. Kepergian Pangeran Anglingkusuma itu adalah kehendak dewa. Dan kaburnya Raden Danurwinda menyusul Pangeran Anglingkusuma juga kehendak dewa. Begitu anak Prabu. Sang Maharsi, lalu bagaimana dengan Dinda Dewi Sukesi? Apakah ini juga kehendak dewa? Itu karena korban ramalan Nyi Rampak. Kepergian Nidewi ke Kartanegara sebenarnya adalah untuk Nyi Rampak, peramal kondang itu. Apa bunyi ramalan itu, Sang Maharsi? Gusti Ayu, menurut yang tersurat di sini, Raden Anglingkusuma tidak akan menjadi raja di Malwapati. Hah? Tidak akan menjadi raja di Malwapati? Iya. Dia akan kabur dari Malwapati karena menghindari perkawinan. Akan kabur dari Malwapati karena menghindari perkawinan? Lalu, bagaimana dengan putraku Danurwenda, Nyi Rampak? Kita lihat.
Raden Danurwenda akan menjadi raja karena mengisi kekosongan tahta Gusti Ayu. Baik, baik. Kalau begitu, akan kupercepat pelaksanaan kepergian Anglingkusuma dari Malwapati. Jangan khawatir, Dewi Sukesi. Aku juga akan membantumu mengusir Anglingkusuma dengan caraku. Kamu lihat saja nanti. Nide, jadi sampai sejauh itu nih Dewi berpikir. Di balik tirai sutra istana yang terlihat megah, ada nadi rahasia yang berdetak pelan tapi pasti. Dewi Sukesi bukan sekadar permaisuri. Ia adalah penari di atas tali tipis antara cinta dan kuasa. Ia pernah menyusuri lorong-lorong larangan, menggandeng tangan bayangan bernama Nyi Rampak, bukan sebagai sekutu terang, tapi sebagai penjaga pintu kegelapan. Dalam sunyi, ia menanam benih makar, menyiramnya dengan ramalan yang ia putarbalikkan demi kemegahan singgasana. Bukan rakyat yang ingin ia selamatkan, melainkan egonya sendiri yang lapar tak berkesudahan. Rahasia ini bukan cerita untuk pasar dan rakyat kecil. Ini adalah bisikan yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang bisa memikul beban sejarah. Angling Dharma dan Batik Madrim, dua nama yang menjadi benteng terakhir sebelum dunia tahu bahwa kemuliaan istana kadang dibangun dari tanah dusta. Ini akan merongrong wibawa, akan membuat Malwapati menjadi rapuh. Jadi apa yang harus saya lakukan, Sang Maharsi? Untuk sementara, asingkan Nyi Dewi Sukesi keluar dari Malwapati. Perlakukan dia dengan baik. Pada saatnya nanti, kalau Nyi Dewi sudah tenang, sadar akan kekeliruannya, barulah sikap bijaksana anak Prabu yang harus bicara. Kasinggihan Dawu, Sang Maharsi. Saya mengerti. Selamat tinggal. Kanda Mati. Iya, Dinda. Apa yang dikatakan Sang Maharsi benar. Mau tidak mau, kita memang harus mengungsikan untuk sementara Dinda Sukesi ke suatu tempat yang aman dan jauh dari Malwapati. Tapi kemana? Dan bagaimana agar para pejabat dan para sepuh tidak tahu tentang keadaan Nyi Dewi sebenarnya? Maaf, Dinda. Kalau memang tekad Dinda sudah bulat, saya pikir Padepokan Begawan Sidik Mulia bisa menjadi pilihan Dinda Prabu. Kecuali tempatnya aman dan tenang, Begawan Sidik Mulia bisa menjadi tabib penyembuh bagi kesehatan Dinda Sukesi. Iya, saya setuju. Kalau begitu, kita bisa pilih kapan waktu yang tepat untuk membawa Dinda Dewi Sukesi pergi ke sana. Iya. Iya kan? Lihat itu. Cepat beritahu Bopo Segawan Lanang dan Romo Prabu Baka. Aku dan Yundamu akan mencegah Danurwenda. Baik, Yunda. Ayo, Dinda. Iya. Dewi. Kaget bertemu kami, Danurwenda. Lama kita tidak ketemu, Danurwenda. Iya. Dan lama sudah saya tidak mendengar kabarmu, Prabu Baka. Aku, ketiga putriku, dan para kerabatku baik-baik saja. Bagaimana keadaan Malwapati?
Kudengar Malwapati sedang dilanda kemelut. Dan kudengar Pangeran Angling Kusuma sudah kabur. Cukup. Itu bukan urusanmu, Prabu Baka. Dan kamu mau kemana, Danurwenda? Kamu mau kabur juga? Mau ke Kertanegara? Ke Prabu Kertanegara eyangmu? Hah? Cukup, Sang Prabu. Jangan asal bicara kamu. Aku tidak asal bicara, Danurwenda. Ingat, Saupitu dan Malwapati itu sangat dekat. Mataku bisa melihat. Telingaku bisa mendengar apa saja yang terjadi di balik tembok Malwapati. Maka dari itu, Danurwenda, menyerahlah. Ikut aku ke Saupitu. Jadikan kamu sebagai umpan untuk memancing amarah Ramandamu Angling Dharma. Bagaimana? Hah? Aku tahu aku terkepung, Sang Prabu. Tapi aku yakin, tak seorang pun dari kalian yang mampu menangkap aku. Ayo maju. Hadapi aku. Berani mati kamu, Danurwenda. Serang dan tangkap dia! Luar kalian! Tapi dia tidak bisa dibiarkan, Sang Prabu. Benar. Benar, Ki Sartuna. Raden Danurwenda. Terima kasih, Dewa. Karena kebesaranmu, aku telah menemukan apa yang kucari. Tenang, Raden. Aku akan segera membantu. Sudawira. Maaf, Raden. Saya terpaksa ikut campur. Kehadiranmu mencurigakan, Sudawira. Iya. Terima kasih, Kakang. Tenang. Iya, Bopo. Ada apa? Awas dengan ajian renggah gunungnya. Jangan khawatir, Bopo. Sebelum dia mengeluarkan ajian itu, saya bersama Kantil dan Cempaka akan menghancurkan dia dengan Songsong Wojo. Baik. Lakukan saja. Kantil, Cempaka. Kita lakukan Songsong Wojo. Baik, Yunda.
Kurang ajar. Kenapa? Hancurkan lagi Sudawirat. Jangan diberi kesempatan untuk mengeluarkan ajiannya. Baik, Romo. Song Song Wojo. Dia masih ada di tempatnya. Kurang ajar. Dia menggunakan Halimun Rengka Gunung. Ini tidak bisa dibiarkan. Segaun Lanang, Kipayung, Kisardolo Yudo, dan kalian kenakan Cempaka. Satukan ilmu kita. Hancurkan Sudawirat. Iya. Tapi di mana dia sang Prabu? Tidak usah kita cari dia. Kita hancurkan saja hutan ini. Ayo cepat. Sudawirat, setelah pertarungan ini, kau pasti akan membawaku pulang ke Malwapati. Tidak. Maaf, aku terpaksa meninggalkanmu. Jangan tinggalkan aku dan Ruwenda. Dewa Lautan Hitam, hancurkan hutan ini. Hancurkan. Kurang ajar. Kita tertipu Halimun Rengka Gunung Sudawirat.